berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita Allah melimpah atas kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan gembala dengan tema bijak dalam menyikapi masa-masa sulit. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Bapa yang penuh kasih, biarlah Engkau menuntun kami di masa-masa sulit ini untuk kami bijak menghadapi hal-hal yang baru, supaya kita tidak menghadapi peristiwa ini dengan putus asa. Bahkan Tuhan mengalami kami pahit hati ataupun kami patah semangat. Tapi kami semakin bergairah bersama-Mu. Oleh karena itu kami perlu firman-Mu. Nyatakanlah firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah sekian lama kita tidak terasa, saudaraku, dunia dilanda epidemi COVID-19. Oleh karena itu, kita perlu sadar masa-masa hari ini adalah masa-masa yang tidak bisa kita hindari dengan banyaknya problem dan masalah serta kesulitan yang kita hadapi. Bukan saja negeri kita, tetapi negeri-negeri yang lain pun juga mengalaminya. Kita tidak tahu kapan selesainya daripada masalah ini. Tetapi yang perlu kita sadari, kita tidak akan pernah berhenti. Kita tidak akan mungkin pernah berhenti untuk kita tidak berusaha untuk meraih, untuk kita saat ini mengejar harapan dan cita-cita kita, supaya kita tidak saat ini mengalami lebih buruk kehidupan kita dari masa lalu. Sebab apa yang kita kejar ke depan dalam harapan dan cita-cita itu bukan untuk saja kita, tetapi untuk keturunan kita, saudaraku. Oleh karena itu, kita perlu memahami daripada nasihat Paulus yang ditulis di dalam Titus 2 ayat 12 sampai yang ke-13. Dikatakan demikian, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, apa maksud daripada penulisan Paulus ini? Ini adalah merupakan satu pemahaman Paulus dalam menangkap hal-hal yang daripada Tuhan, kehendak Tuhan atas dirinya. Ketika kesulitan-kesulitan dihadapi, dia sadar bahwa Tuhan sedang mendidik agar supaya dirinya menjadi pribadi yang tidak dicemari oleh dunia dan dosa, dan supaya membawa mereka kepada kehidupan dalam persiapan hidup yang akan datang. Berbicara tempat kedua, di mana Bapa berada,
dia pun berada. Nah, bagaimanakah sikap kita terhadap masa-masa yang sulit seperti ini? Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam langkah-langkah ini. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Saudaraku, dia datang di bumi dan menyelesaikan daripada pekerjaan Bapa. Dia ketika menyelesaikannya tidak setengah-setengah, tapi tuntas sampai selesai. Oleh karena itu dia menyampaikan di dalam Yohanes 17 ayat keempat dikatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini adalah doa Tuhan Yesus. Saudaraku, ia berkerinduan untuk menyelesaikan kehendak daripada Bapa, yaitu menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas, agar satu, dunia mempermuliakan namanya. Saudara, dia serahkan hidupnya hanya untuk pekerjaan itu. Dia serius untuk mengerjakan pekerjaan itu. Bahkan dia rela mati di kayu salib. Saat ini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita ketaatan untuk berjuang menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tuhan inginkan kita semua hidup di bumi untuk satu perkara, yaitu supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaan yang saudara hadapi di dalam sekuler maupun pelayanan, maupun dalam pendidikan, maupun di dalam bisnis dan lain-lain, saudaraku. Dan ini ditangkap oleh Paulus. Paulus pun saudara mengerjakan apa yang saat dia kerjakan. Dia berkata, 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara dengan iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kesaksian Paulus menuliskan bagaimana Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dikasihinya melihat dirinya untuk mengerjakan apa yang dia pertanggungjawabkan, sebagaimana ungkapan perasaannya yang ditulis kepada Timotius ini. Paulus menyelesaikan pekerjaan dan bertanggung jawab sampai akhir, bahkan dia katakan dengan baik. Paulus memiliki hati bagaimana dia mengerjakan hanya satu, agar semua orang mempermuliakan nama Tuhan dan dia layak menerima mahkota. Mari kita refleksikan kepada kehidupan kita. Sudahkah kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita hari ini dengan mengerjakan sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada kita sampai selesai dengan baik? Ataukah kita hari ini mengalami putus asa? Atau kita masih mengalami tawar hati? Atau malah saat ini kita tidak berbuat apa-apa? Mungkin cenderung saudara merasa aku tidak mampu. Saudaraku, semua kita diperhadapkan masalah dan kesulitan. Tetapi mari kita belajar. Saudara dan saya pastikan bahwa saudara dan saya orang yang tidak sendiri. Dan Tuhan berkata, kemanapun engkau pergi, aku menyertai engkau. Di dalam menyelesaikan tugas pekerjaan yang kita kerjakan sampai hari ini pun, Tuhan menyertai kita. Bahkan ketika kita menyelesaikan sampai tuntas, saudaraku, biarlah kita kerjakan sebagaimana layaknya kita sebagai pribadi yang mencintai Allah. Biarpun tantangan dan kesulitan ada di depan kita. Saudara, asalkan semua bertujuan untuk Tuhan, saya percaya kemuliaan Allah akan dinyatakan dan Tuhan menolong dengan segera. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau setiap kesulitan dan masalah kita. Nah, bagaimanakah kita menyikapi masalah yang sulit hari ini, saudara? Pertama, mari kita belajar menghindari hidup yang konsumtif. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kita tidak bisa menciptakan situasi apapun yang kita hadapi. Kita tidak bisa berharap situasi sesuai dengan keinginan kita, tapi kita perlu belajar menyikapi bijak dalam situasi yang kita hadapi. Mari kita belajar bersikap benar terhadap diri kita. Ketika kita belajar benar dari sikap diri kita, maka kita akan berdampak baik pada diri kita, bahkan kepada orang lain, saudara. Haleluya. Sudahkah kita berpikir bagaimana kita memiliki hidup berdampak agar nama Tuhan dipermuliakan? Mari kita belajar bersikap benar terhadap situasi ini. Jadi, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita bukan menjadi pribadi sebagai orang yang berkekurangan. Tetapi bagaimana kita bersikap, saudaraku, bijak, bukan menjadi pelit. Hendaklah kita bersikap bijaksana menyikapi masa-masa yang sulit ini, saudara. Haleluya. Hendaklah kita menghindari pembelian barang-barang yang bukan menjadi keinginan kita, tetapi hendaklah menjadi suatu kebutuhan kita untuk melengkapi apa yang kita bisa kerjakan untuk bertahan dalam menyelesaikan perjuangan kita mencapai cita-cita dan harapan itu. Biarlah kita membeli barang yang berfungsi, saudara. Artinya apa? Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki hidup dalam kesederhanaan. Haleluya. Kita bisa membedakan apa yang menjadi keinginan kita atau yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga kita bisa selektif, bisa seleksi yang terbaik. Apa yang layak untuk kita beli sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan menuruti gengsi. Sehingga pemenuhan hidup kita bisa tercapai di masa-masa sulit ini. Yang kedua, saudara, mengembangkan karunia untuk menciptakan peluang-peluang. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sungguh melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, saya percaya setiap kita Tuhan berikan kasih karunia. Dan biarlah kasih karunia itu menuntun saudara dan saya dalam berjuang mencapai harapan dan cita-cita bagi generasi. Mari berdoalah kepada setiap kasih karunia yang ada pada kita. Saya percaya biarlah setiap kasih karunia yang kita terima, Allah bercampur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Karena sesulit apapun situasi yang kita hadapi, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa kuasa Allah itu lebih besar daripada persoalan kita. Bahkan saya percaya oleh karena tuntunan Tuhan mampu menerobos daripada setiap kesulitan-kesulitan. Penyertaan Allah, saudaraku, mampu membuka peluang-peluang baru untuk kita mengalami satu tingkatan yang lebih daripada masa-masa yang sebelum COVID. Kami percaya mujizat Allah akan berada di tengah-tengah kita. Ada kata-kata hikmat. Keberhasilan kita bukan ditentukan oleh situasi yang ada saat ini, melainkan bagaimana cara kita memandang situasi itu. Sebab situasi yang baru membutuhkan perspektif dan sikap yang baru pula. Saudara, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat atau kamu kerjakan, perbuatlah dengan segenap hatimu supaya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nasihat ditujukan pada jemaat Kolose. Paulus mengajarkan bahwa pekerjaan saudaraku yang dikerjakan oleh jemaat, hendaklah ini sebagai pelayanannya kepada Tuhan, bukan oleh karena manusia. Jadi intinya, apa yang kita kerjakan, baik itu di dalam dunia sekuler, baik di dunia pelayanan, baik di dunia pendidikan, dan di dunia apapun juga, jadikan Tuhan sebagai bos kita. Dan bos kita adalah pribadi yang sangat menghargai kasih karunia yang ada pada kita. Saudara, sebagaimana Tuhan mengetahui segala yang kita kerjakan,
maka karunia yang kita saat ini punyai daripada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita lebih lagi. Satu hal Tuhan izinkan. Tuhan mau lewat kasih karunia itu, Tuhan membuat beda antara orang-orang di sekitarmu, orang dunia di sekitarmu, dengan kita sebagai pribadi milik Allah. Karena kemuliaan Allah, saudaraku, muncul di tengah-tengah kita. Karena kemuliaan itu milik Allah yang ada di dalam diri kita. Haleluya. Lalu yang ketiga, mari kita bekerja secara profesional dan berintegritas. Yohanes 17 ayat keempat. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan Yesus bertanggung jawab. Dia menunjukkan integritasnya. Dia bertanggung jawab pada pekerjaan Bapa. Bukan setengah-setengah. Tapi dia saat ini menyelesaikan dengan tuntas sampai dia mati di kayu salib. Dan satu hal, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak bekerja dengan setengah-setengah, maka hasil pekerjaan itu akan dinikmati oleh banyak orang. Bahkan Tuhan bersukacita dengan hasil nama Bapa dipermuliakan. Demikian juga Paulus menasihati jemaat di Tesalonika, pasal 4 ayat 7-8. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana karena harus mengikut teladan kami dan tidak makan roti orang dengan cuma-cuma, tetapi karena berusaha dan jerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Paulus meneladankan daripada hidupnya untuk mereka berusaha dalam hidupnya bekerja. Paulus tidak menggunakan dan memanfaatkan orang yang dekat dirinya. Haleluya. Dia tidak memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh orang yang dekat. Karena Paulus memiliki integritas. Dia tidak memanfaatkan orang yang baik hati. Dia tidak memanfaatkan daripada orang yang membutuhkan dia. Tetapi justru ia mengingatkan bagaimana dia bertanggung jawab untuk bekerja supaya bisa jadi berkat buat banyak orang, bagi orang lain. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita harus bekerja keras untuk menghidupi diri kita dan kita jadi berkat buat orang lain. Bekerja lebih baik dengan sepenuh hati karena kita sudah tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara biasa. Karena dunia ini adalah dunia yang akan kita hadapi ke depan. Dunia yang baru dengan sistem yang baru. Kita harus mengejar apa yang sedang terjadi di depan. Haleluya. Saudara, yang keempat, membangun teamwork dan berusaha untuk berapat bekerja sama, saudaraku. Ada kata-kata, hanya kesungguhan yang membuat seseorang bertahan dalam situasi yang sulit apapun. Hendaklah kita tetap fokus pada tujuan dan tetap berusaha meskipun situasi semakin sulit. Demikian hal ini saat yang tepat untuk kita renungkan kata-kata ini. Untuk membangun bersama-sama dengan teman-teman kita. Untuk kita berjuang, bekerja, saling mensupport, saudaraku. Dan kita saling menghilangkan ego kita masing-masing. Belajar menjadi pribadi yang bersikap positif, tidak mencurigai orang lain, sehingga kita akan mudah meningkatkan kualitas hidup mereka dan akan menjadi kualitas yang baik buat produktif kita. Nasihat Paulus, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hidup Kristus. Hendaklah engkau saling melengkapi satu sama lain, supaya bisa memperingan keadaan masa sulit-sulit seperti ini. Jadi, mari kita tidak merasa bisa sendiri. Saudaraku, apa yang perlu kita persiapkan dalam hati kita, hidup kita? Pertama, tetaplah dalam kerendahan hati. Orang rendah hati selalu ingin membutuhkan orang lain, tidak merasa dia bisa sendiri. Saudaraku, kalau kita saat ini, saudaraku, merasa tidak butuh orang lain, orang akan enggan bekerja sama dengan kita.
Jika kita memerlukan mereka dan kita berterima kasih, maka akan memupuk persahabatan kita dengan baik. Karena ini adalah jalan untuk membangun hubungan kerja yang baik, belajar rendah hati, dan kita akan menjadi pribadi yang saling menguntungkan. Yang kedua, belajar jujur dan transparan. Apa artinya? Belajar minta maaf jika kita saat ini bersalah. Jika saat ini kita salah pandang, jika kita saat ini membuat tidak menjadi hangat hubungan kita, maka lebih baik kita harus terbuka, belajar bertanggung jawab dengan sikap yang saat ini tidak berdampak baik pada orang lain, dan jangan dilemparkan orang lain. Dan biarlah apa yang kita hadapi boleh terselesaikan dan mereka menyadari. Lalu yang ketiga, belajar menerima apa adanya tentang individu yang bersama kita. Saudaraku, hargai tentang pendapat mereka. Memang Tuhan menciptakan tidak sama dengan teman kita, dengan saudara kita. Karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Dia memiliki pengalaman yang berbeda. Sehingga memiliki sikap yang berbeda pun ada yang kita nampak di dalam kehidupan kita. Mari kita berusaha membangun daripada hubungan kita dengan siapapun. Jadikan mereka partner kerja kita. Jadi kita tidak merasa terintimidasi dengan sikap orang lain. Karena kita tahu Tuhan menciptakan unik di antara kita. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan dan bisa bekerja lebih baik dan tidak merasa terintimidasi. Saudaraku, mari pertimbangkan apa yang layak untuk disampaikan. Sehingga kita masing-masing dapat menginterpretasikan dengan baik. Dan orang tidak bingung dengan sikap kita. Mari kita belajar dengan bijak untuk menyikapi masalah yang sulit ini. Amin. Tuhan memberkati. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah terus Kau buka hati dan pikiran kami untuk melihat sesuatu yang lebih baik untuk kami kerjakan di masa sulit ini. Ajarkan kami bijak oleh karena penyertaan-Mu. Dan kami akan mengikuti jalan-jalan-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.